Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi bagi engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Akulah jalan kebenaran hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Doa dan harapan saya, kita semua menjadi orang-orang percaya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentunya sebelumnya kita akan mendengarkan firman Allah dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang ajaib dan luar biasa itu, yang benar itu akan terus mengontrol kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 dan 3 sampai 3. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah firman Allah adalah benar dan ajaib. Dia adalah firman yang mengubah kehidupan kita. Dia ajaib karena dia dapat mengubah kita yang tidak benar menjadi benar, yang jahat menjadi baik, yang tidak suka kepada hal-hal yang benar pada mulanya akan menjadi suka dengan hal-hal yang benar. Dan itu sebabnya jadi kalau kita tahu bahwa firman Allah itu benar dan ajaib, seharusnya kita yang pertama tinggallah benar di hadapan Allah, seperti Mazmur 119 itu ayat 1. Jadi maksudnya tinggallah benar di dalam Allah. Kalau kita tinggal benar dalam Allah, maka kita akan hidup tidak bercelah, hidup tanpa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi hidup menurut kehendak Bapa di surga. Karena kalau kita sebagaimana dalam Mazmur 100 dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, if you abide in me and and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. Jadi kalau jika Tuhan itu tinggal dalam kita dan firman Allah tinggal dalam hidup kita, dan kita tinggal dalam Yesus dan firman Allah tinggal dalam hidup kita, maka firman Allah katakan apa saja yang kau inginkan, Tuhan akan melakukannya. Jadi itu sebabnya kita penting tinggal dalam hidup benar di hadapan Allah. Dan ketika kita hidup benar dalam Allah, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua kata firman Allah, hiduplah sesuai firman Allah, Mazmur 119 ayat 2 itu. Jadi kalau kita hidup sesuai, kalau Tuhan katakan cari aku, kita cari Dia. Kalau Tuhan katakan mencari Tuhan dengan segenap hati, kita lakukan itu. Jadi kalau Tuhan katakan kepada kita untuk memegang peringatannya, kita lakukan itu. Jadi kita hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, inilah sebenarnya yang membuat hati Tuhan mau menolong kita. Karena kita mau taat kepada Dia, kita mau melakukan apa yang baik, dan kita tinggal dalam Dia atau di hadapan Allah, tinggal benar di hadapan Allah. Ada banyak orang tinggal di hadapan Allah, tetapi hidupnya tidak berkenan. Ada cheating, ada deception, ada penipuan di situ. Ada juga hal-hal yang najis dan kotor yang disembunyikan. Dipikirnya Tuhan tidak tahu apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa firman Allah itu adalah benar dan ajaib. Dan Dia mampu mengetahui seluruh pikiran kita, mampu memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Pikiran hati kita diketahui. Dan itulah sebabnya firman Allah katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan itu dalam arah mengarahkan kita kepada jalan yang dikehendaki menurut apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yang ketiga, hiduplah taat terhadap firman Allah. Mazmur 119 ayat 3. Jadi ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah.
kita mendengarkan firman Allah, tapi Senin Kemis nggak ada gunanya. Ketaatan itu menjadi penting. Nanti sore saya sedikit akan berbicara soal ketaatan. Itu sangat berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Ketaatan itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari segala apapun, dari segala apa yang kita punyai, termasuk pengaruh, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak sedang mau melakukan itu, sedang tidak membahas itu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa perlu kita hidup taat terhadap firman Allah. Yang terakhir adalah saya mau katakan kepada kita supaya apa? Kita menikmati berkat dan kebahagiaan dalam Tuhan. Blessed, ya. Jadi diberkati dan bahagia. Jadi kalau kita tinggal di dalam kebenaran di hadapan Allah, lalu hidup sesuai firman Allah, hidup taat terhadap Allah, maka kita adalah orang yang blessed, adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang bahagia. Dan doa dan harapan saya itu menjadi real dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah bermain-main untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Doa dan harapan saya, kita semuanya menikmati kebahagiaan oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman menolong kami untuk hidup mengetahui kebenaran-kebenaran firman Allah. Firman-Mu itu benar dan ajaib bagi setiap kami yang percayanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.